Assalamualaikum teman-teman semua. Eh, Kalian pasti pernah merasakan sedih kan dalam menjalani kehidupan ini, atau mungkin kecewa, atau mungkin gelisah, atau mungkin galau. Ya kayaknya paling sering sih galau sih. Nah teman-teman, ternyata perasaan-perasaan yang kita sebutkan barusan ini bisa hadir di dalam diri kita dengan begitu dalam, manakala kita ini terlalu berharap kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak berprasangka baik kepada Allah. Jadi penyebab kita itu mungkin terlalu sedih, terlalu galau, terlalu gelisah, ataupun terlalu kecewa adalah karena dua hal itu tadi. Yang pertama, kita terlalu berharap kepada manusia. Kemudian yang kedua, kita lupa untuk berprasangka baik kepada Allah. Nah, untuk yang pertama ini sendiri, sahabat Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata yang sering kemudian di zaman sekarang ini kita jadikan kata-kata mutiara. Kata-katanya ini sangat baik teman-teman, sangat bagus. Beliau berkata, aku sudah pernah mengalami semua kepahitan dalam kehidupan ini, tapi yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Jadi artinya apa teman-teman? Ini sangat simpel sekali sebenarnya. Artinya ya cukuplah kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, jangan kepada teman, jangan kepada suami, jangan kepada istri, jangan kepada tetangga dan lain sebagainya. Cukuplah kita menggantungkan harapan kita kepada Allah. Boleh kita berharap kepada manusia, makhluk, tapi setelah kita terlebih dahulu menggantungkan harapan kita kepada Allah, supaya jika memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan pada orang tersebut, ya kita tidak akan terlalu kecewa gitu kan. Kemudian yang kedua, kita lupa untuk berprasangka baik kepada Allah. Padahal saya yakin kita semua pahamlah, kita semua tahu bahwasanya rencana Allah itu adalah yang terbaik. Rencana Allah itu pasti lebih baik daripada rencana kita. Tapi pada prakteknya terkadang kita suka lupa nih. Pas kita menghadapi situasi yang tidak kita inginkan, pada saat itu kita lupa untuk berprasangka baik kepada Allah. Nah, kita malah buru-buru menjas sesuai dengan keadaan yang ada, yang kita alami saat itu. Padahal kalau kita bisa sedikit tenang, kemudian berpikir panjang, mungkin kita kasih contoh biar mudah untuk mengambil apa pelajarannya gitu kan. Mungkin contohnya begini, saat mungkin ada seseorang yang akan menikah, sudah tinggal menunggu hari H ibaratnya gitu kan. Tetapi karena ada sesuatu hal, akhirnya dari salah satu pihak membatalkan nih. Pasti pihak yang dibatalkan itu akan merasa wah kacau lah gitu ya, karena udah mau nikah tiba-tiba minta dibatalkan gitu. Kalau kita tidak tenang, pasti kita akan berpikirannya kacau lah, gelisah, sedih, kecewa, campur aduk, pasti nggak karuan gitu kan. Tapi ketika kita coba tenang, kita tenang dulu, kemudian kita berprasangka baik pada Allah. Ya Allah, mungkin dia memang orang yang baik, tapi dia mungkin tidak tepat untuk saya, dan saya yakin pasti engkau akan ganti dia dengan orang yang baik dan juga tepat untuk saya. Dan untuk kehidupan jangka panjangnya, semoga kita bisa bersama-sama untuk menggapai ridhomu. Masya Allah, kalau kita berpikirannya dengan berpikiran jauh, kemudian berprasangka baik, insya Allah nggak ada yang jelek lah. Sesuatu yang menimpa kita ini semuanya akan baik insya Allah. Dan dari situ kita akan memperoleh ketenangan, sekalipun mungkin dalam keadaan yang mengkhawatirkan menurut pandangan orang lain. Tapi ketika kita menjalani, kemudian kita di situ tenang, bisa berprasangka baik kepada Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja gitu kan. Ya gini, mungkin terkadang
kita tidak menyukai sesuatu tapi padahal itu baik buat kita, atau sebaliknya terkadang kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik buat kita. Allah itu tahu masa depan, Allah itu lebih tahu daripada kita, sedangkan kita tidak tahu. Nah, saat kita mungkin gagal nikah pada saat itu, karena Allah tahu nih, ini mungkin memang orang yang baik, tapi untuk kamu tidak tepat. Nanti malah ketika menjalani kehidupan bersama akan banyak perselisihan ataupun yang lainnya, sehingga Allah tunda nih supaya kamu bisa mendapatkan pelajaran dari kejadian ini dan bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dan tepat untuk kamu gitu. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran ya, firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, dari sini teman-teman, kita harus bisa mulai menata diri lah, menata hati, supaya tidak terlalu berharap kepada manusia. Yang pertama, kita cukup menggantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, supaya kita lebih tenang dalam menghadapi situasi apapun, kita harus berprasangka baik kepada Allah, karena Allah pasti menginginkan yang terbaik buat kita, hambanya. Yang penting kita tanamkan dalam sini nih, dalam hati kita, bahwasanya Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Itu ya teman-teman, semoga sharing yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita. Cukup sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.